Berarti nggak penting dong MR kalau kayak gitu? Kita cukup disegani kok di luar. Halo Sobat Vini, kembali lagi di Vpod, Vinilon Podcast. Ini orangnya keren banget. Saya kalau ngobrol-ngobrol tawa terus bawaannya itu gitu ya. Tapi bukan pelawak. Kenapa? Karena memang di pabrik itu ini jawaranya Pak Heri Panca. Asik. Kalau Pak? Baik. Wow, baik. Saya pengen tos pakai yang itu, Pak. Sehat. Wah, ini jimat katanya, jimat itu ya, dari ajian mana gitu ya, Pak Heri. Oke, Pak Heri, kita mah langsung aja nih Pak Heri. Ini ada pertanyaan ke Pak Heri. Ini jawab cepat Pak Heri ya. Oke. Yang pertama, kopi saset atau kopi biji-bijian? Kopi biji, roast kopi biji. bean. Wah, roast bean. Kenapa pilih itu, Pak? Lebih enak. Lebih enak. Anytime kita butuh baru langsung giling. Langsung sajikan. Oke, siap. Pertanyaan kedua, Pak. Oke. Pulang ke rumah atau nongkrong dulu biasanya, Pak? Nongkrong dulu untuk mencari oleh-oleh buat anak-anak di rumah. Widih. Pak Heri langsung aja deh. Karena kan Oke. Pak Heri di sini banyaknya di MR ya, manajemen representatif. Situ pengen tahu, Pak Heri di situ udah lama banget emang di bagian itu. Saya gabung kerja di Vinilon sudah hampir seperempat abad ya, nggak berasa. 25 tahun? Ya, cuman saya pernah keluar 3 tahun karena ada jalanin pabrik di Cikarang yang masih ya keluarga Vinilon juga sih. Oh, di situ dulu atau di Vinilon dulu? Di Vinilon dulu 3 tahun, Terus pindah ke pergi, sana 3 tahun, balik lagi ke balik sini. lagi ke sini. Sampai saat ini. Oh. Begitu. Alhamdulillah masih diberi amanah. Tapi memang Bapak lamanya di MR ya? Ya, di MR cukup lama, ya di manajemen operasional juga sampai saat ini. Dulu pertama kali masuk Bapak udah levelnya apa? Saya masuk Vinilon sebagai kepala bagian PPIC. Langsung kepala bagian. Ya waktu itu saya masih paling muda di sini. Sekarang saya paling tua. Dulu berapa tahun umurnya, Pak? Masuk sini tahun 96, berarti saya baru 31 ya. 31, dan udah jadi kabak pada Iya, saat itu iya. di PPIC. Belum Iya. MR berarti ya? Ya, meningkat sampai Meningkat. jadi manajer PPIC. Kemudian untuk rangkap jabatan sebagai manajemen representatif juga. Ya, saat ini ditugaskan dengan berbagai job yang lain. Tapi kalau saya ngomongin masalah MR nih, Pak. Ya, Sebenarnya MR itu apa sih, Pak? MR itu manajemen representatif. Kalau di bahasa Indonesia ada orang nyebut tuh WM juga, wakil manajemen. Sesuai dengan di ISO-nya yang awal di 9001-2008 ya, tugas dan wewenang MR itu utamanya ada 3 sih. Ya, memastikan jalannya operasional mesin itu dapat memenuhi sistem dalam quality management system berdasar ISO-nya. Kita punya sekarang ISO 9001 mengenai sistem manajemen mutu. Iya. Kemudian yang kedua tuh ISO 14001 mengenai manajemen lingkungan. Yang ketiga ISO 45001 mengenai safety and healthy management. Dan plus yang lain, kita juga semua produk harus dapat memenuhi kualitinya, dapat memenuhi sistemnya yang kita ikutin. Seperti untuk di produk-produk SNI. Meskipun kita ada audit rutin setiap tahun, kemudian audit untuk kita dapat satu lagi yang mensupport di tim teman-teman marketing untuk green label produk. Kita ada sertifikat untuk masalah di green label produk itu, untuk eco labeling. Iya, karena kelihatan kita udah bergengsi. Iya ya? dong. Oh, iya, mantap, banyak banget. Harus satu tingkat di atas terus. Dan yang ngurus-ngurus itu bisa ngelolosin supaya kita masuk ke dalam ISO itu orang MR. Saya dan tim dibantu dengan tim manajemen juga, termasuk para semua teman-teman manajer dan teman-teman kepala bagian juga. Oh, maksudnya manajer yang lain juga, ada maintenance, ada produksi dan lain. Cuman yang mengordinir adalah tim MR. Betul. Oh, lebih ke sana. Bapak tim MR ada berapa orang? MR 1. Bapak sendiri? Yes. Nggak punya tim? Iya dong. MR itu cukup 1, timnya yang banyak. Oh, timnya banyak. Nah, kalau itu kayak misalkan Eka, terus siapa lagi Itu gitu? tim saya, staff saya. Tim Staff. intinya Oh, ya. tim intinya itu. cuma berempat. Itu masuknya ke MR juga? Ya. Oh, 4. Berarti tim intinya 4 orang. Sampai saat ini cuma 4. 4 tuh sama Bapak? Ya. Oh, 4 sama Bapak? Betul. Tapi ada satu lagi yang di pabrik Mojokerto juga ada perwakilan saya, ada 2 orang. Satu sebagai AK3 saya, satu sebagai administrasinya. Oh, nah itu tim Bapak juga ya? Ya, Juga. di unit produksi water meter TPM juga ada istilahnya untuk perwakilan saya di sana, ada satu administrasi. Tapi Itu susah kita nggak sih Pak bertahap. ngurus-ngurus kayak gitu? Kenapa? Ngurus-ngurus kayak gitu susah nggak sih Pak? Jadi MR? Susah enggak?
asal kita mau. Asik, asal kita mau. Ya, Tapi tantangannya apa, Pak? Tantangannya terutama masalah waktu ya, masalah waktu, kemudian juga masalah eksternal faktor banyak kali. Nah ini kalau saya langsung aja nih Pak saklek nih. Ya. Tadi kan Bapak bilang dengan adanya MR itu kita jadi lebih bergengsi. Kenapa? Karena kita yang ngurus-ngurusin ISO, OSA dan sebagainya sehingga memudahkan sales juga untuk jualan gitu ya. Tapi untuk internal itu sendiri ada manfaatnya nggak sih Pak dengan adanya MR itu? Entah itu mungkin kita jadi lebih produktif kah atau lagi apa-apa gitu? Ya harusnya kalau semuanya sudah dapat match atau ensure ya memastikan jalannya operasional, jalannya proses itu dapat memenuhi sistem yang ada. Itu harusnya lebih enak. Basically untuk di sistem manajemen itu kan Anda udah tahu ya semua ya, PDCA. Oh ya PDCA. Ya, 4 huruf ini yang akan sangat penting. Plan, do, check, action. Itu akan ada keterkaitan dengan semua klausul yang ada di ISO, kebutuhan ISO. Dari klausul 4 sampai klausul 10. Klausul apa sih? Klausul seperti pasal ya, Oh, yang pasal. menentukan apa-apa. Oh parameternya. Dari P-nya itu di klausul 4. Itu ada namanya konteks organisasi. Organisasi mau itu apa? Semua organisasi apapun. Organisasi kayak kita, manufacturing, organisasi jasa dan lain-lain. Konteks organisasinya seperti apa yang kita harus tentukan. Need-nya kita mau apa? Ya, itu ada nanti muncullah untuk bisa ke sana kita ada masalah internal ataupun masalah eksternal. Itu yang kita harus hadapi, kita statement, kita harus tuliskan. Setelah itu kita rencanakan. Itu klausul 6 menyatakan perencanaan. Untuk bisa memenuhi tadi, kita rencanakan apa-apa saja. Di dalamnya termasuk masalah ada risiko dan peluang. Untuk menghadapi yang tadi kita udah sebagai isu internal eksternal kita, risiko dan peluang menghadapi itu apa? Kita harus hadapi, kita harus penuhin di klausul 7. Itu pendukung, supporting. Infrastruktur, SDM, masalah kompetensi, masalah bagian Anda juga semua, training, semua. Itu harus dipenuhi untuk bisa kita jalan ini yang sudah direncanakan. Iya. Kemudian lanjut ke klausul 8 itu adalah operasionalnya. Apa yang dilaksanakan di proses organisasi itu. Nah itulah muncul prosedur, muncul WI, muncul formulir. Itu dipastikan bisa dijalankan. Nah itu udah berjalan harus dievaluasi kan. Karena plan D, C, cek kan, evaluasi. Klausul 9. Evaluasi dalam sistem manajemen itu ada secara yang namanya audit internal, ada juga audit eksternal untuk pertanggungjawaban yang kita punya semua sertifikat, ada juga manajemen review. Karena di situ dipastikan semua tim harus hadir, semua menyampaikan penyampaian untuk selama proses operasional tadi, kemudian ada kendala apa-apa itu dievaluasi. Dievaluasi lanjut ke klausul 10. Itu adalah untuk improvement. Ya, jadi terkait semuanya PDCA sejak klausul 4 planner ada memenuhi kebutuhan konsumen, ya kan? Kita harus memenuhi kebutuhan konsumen. Biar konsumen ada terus outputnya apa? Customer satisfaction, konsumen harus puas. Nah, disinilah lingkaran PDCA kita berproses. Semua yang ada terkait. Saya belum menyebutkan satu klausul. Anda tahu klausul berapa? Nggak tahu apa tuh. Klausul 5. Isinya? Leadership. Oh. Klausul 5 itu kepemimpinan. Untuk bisa berproses ini jalan baik dan sempurna dibutuhkan leadership. Jadi harusnya kita berkualitas ya Pak ya? Iya dong. Dan memang sudah kita. Iya. Bapak melihat gimana? Pertumbuhan kan Bapak udah 25 tahun. Gimana proses dari Bapak masuk sampai sekarang? Bapak ngelihatnya naik, sedang atau turun? Ya alhamdulillah. Pelan tapi pasti perubahan udah banyak. Perubahan udah banyak ya. Contohnya apa Pak? Saya amatin ya luar biasa juga. Ya mudah-mudahan karena kita nggak sendiri ya. Iya benar. Ya perusahaan pabrikan vinilon ada yang udah certified itu ada sekitar 16 sampai 20 perusahaan. Perusahaan yang katakanlah main di bawah yang grogotin mungkin pangsa pasar kita tuh puluhan juga. Jadi Banyak kita harus juga, hati-hati ya. Oh, kita harus hati-hati ya benar. Iya. Sekarang Pak, tadi kan udah kita ngebahas tentang masalah manfaatnya ya. Oh jelas juga ya. Jadi bergengsi, orang-orang jadi mau gitu ya. Yeah. Atau jangan-jangan apalagi di proyek pemerintahan ada syaratnya memang harus ada ISO dan sebagainya. Sehingga itulah syarat kalau saya bisa dalam tender-tender itu gitu ya menjadi syaratnya. Nah ternyata di sisi lain juga di ISO itu sendiri ada prinsip-prinsip yang memang harus kita penuhin, dan itu pemenuhan itu adalah untuk meningkatkan kualitas kinerja kita juga kan, poinnya di situ.
betul. Tapi pertanyaan saya Pak, kalau seandainya sekarang kita putus kontrak dengan ISO lah gitu, kita nggak ada ISO, nggak ada apa-apa gitu ya, kira-kira Vinilon tetap jalan atau nggak sih Pak? Jalan. Jalan juga? Jalan. Berarti nggak penting dong MR kalau kayak gitu? Certified itu untuk memastikan lebih kita pasti tadi ya, dari awal misalnya belum ada, pasti harus penuhin itu. Suatu saat misalnya kita cut off, kita nggak lanjutin certified, tapi kita do-nya, implementasinya tetap jalan. Cuman dalam tender-tender kan perusahaan tersebut mana sertifikat ini. Kalau mau jalan operasional jalan. Iya. Bisa. Kita adopt dari yang sudah ada. Iya. Yang dari kita mana adopsi dari ini jalan. Iya. Bisa aja ya Pak. Bisa Cuma aja, kembali lagi ke tender itu ya, yang memang mensyaratkan harus kebutuhan di situ iya. Kontrak-kontrak apalagi kita ISO udah berapa puluh tahun Pak? Sejak 2003 ya. Oh 2003? Yang ISO 9001-nya. Udah jelas jadi hybrid lah ya? ISO yang 45001 dulu kan OSAS 18001 itu sejak 2012. ISO 14001 baru 2 tahun yang lalu. Enggak, emang bedanya apa sih? ISO yang dulu sekarang kan selalu diupdate terus, bedanya apa sih? Bedanya di klausul. Oh, bedanya di klausul. Iya. Contohnya, Yang 2008, yang tahun 2008, versi 2008 sebelum versi yang sekarang 2015, 2015. ada klausul yang menyatakan mengenai MR tersendiri. Oh. Di 2015 justru tidak ada. Hah? Jadi dihilangkan? Masih ada ya? Iya, tapi kok masih ada? Kalau kayak gitu, saya mau nanya itu. Iya. Kenapa? Itu ada menyatakan jelas tuh, di 2008 jelas. Di 2015 tidak ada secara ansih, secara resminya nggak ada. Namun tetap dilarikan ke klausul 5 tadi, kepemimpinan. Bahwa pimpinan puncak harus bla 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 dan seterusnya. Nanti Anda lihat sendiri ya di klausul 5 ya. Iya. Tapi juga bisa menunjuk seseorang yang bisa mewakili. Makanya MR masih tetap ada. Gitu. Oh, perbedaannya di situ ya, Pak? Ya. Ya? Dulu. Oke. Sekarang Bapak di fitting lagi ya? Kenapa? Bapak kenapa? Hanya sementara. Oh, hanya sementara? Masa tugas karena masa vakum manajernya, vakum headnya. Saya ditugaskan. Ikut tim untuk reducing BS juga. Ya, kebetulan ditugaskan juga untuk di masalah recycle nantinya. Hal yang Bapak suka di Vinilon apa, Pak? Banyak tantangan di sini. Banyak Passion saya di hal material. Ya, produk kita materialnya material chemical kan, kimia. Itu banyak yang masih bisa diutak-atik gitu. Prosesnya menarik di sini. Tantangannya masih ada, pesaingnya ada. Jadi kalau saya dulu sering ditugaskan ikut rapat-rapat masalah SNI ya, ketemu kompetitor sekaligus teman ya di situ kita fight, kita ngadu lah. Pak, nih saya pengen nanya lagi. Bapak pilih pabrik atau pilih HO? Pabrik. Kenapa pilih pabrik, Pak? Masih banyak harus dibereskan. Masih banyak. Oh, berarti HO nggak ada yang perlu diberesin. Pabrik dulu dong. Oh, pabrik dulu. Kalau pabrik operasional bagus, otomatis HO tetap jalan. Ini saya terakhir aja deh Pak, Oke. ke Bapak. Saya mau nanya ke Bapak terakhir, kira-kira kata apa yang mewakili Vinilon? 3 kata yang mewakili Vinilon menurut Bapak. Pendapat dari luar atau pendapat sebagai orang dalam? Pendapat dari orang luar. Bapak sebagai orang luar yang memang sudah tahu Vinilon seperti apa gitu ya. Kira-kira 3 kata. Vinilon besar, Ya. Oh iya benar, pabriknya aja 2. kuat, Kuat. Itu mengambil dari tagline. Ya. Tapi emang kuat. real, Real. ya kan? Maksudnya gimana? Kita cukup disegani kok di luar kok. Ah, serius Pak? Ya. Disegani siapa? Ya termasuk kalau rapat-rapat standar tuh Rapat dengan siapa maksudnya? SNI, masalah SNI, Oh, dengan masalah pihak luar gitu. mau di Kemenperin, mau di BSN, Dua kata ya, baru 2 kata nih Pak. Kata ketiga apa? berkembang, Berkembang. terus berkembang. Saya masuk sini produksi baru 800 ton per bulan. 800 ton per bulan. Sekarang bisa udah 3.000 dan bisa lebih. Itu berkat kerjasama semuanya, Kerjasama, termasuk iya. Trisna, semua teman-teman. Dan salah satunya dari MR, Pak Heri ya. Ya, saya mah biasa aja, jagain aja. Siap. Pak, pertanyaan barusan itu untuk yang terakhir. Tapi anggap ada pertanyaan lagi untuk Bapak ya. Oke. Ini beneran terakhir Pak. Apa tuh? Apa pesan Bapak untuk karyawan Vinilon? Harus kreatif, harus terus improvement. Kenapa harus? Dan kita tidak sendiri ya, kita banyak pesaing. Harus kreatif dan kita harus sadar bahwa kita tidak sendiri. 3 kata aja, 3 huruf. E-E-I. Apa tuh? Efektif, efisien, improvement. Improvement.
kita harus lakukan itu. Iya, Untuk- kita harus bertahankan. Siap. Jangan terlena. Ya. Jangan ya harus terus fight, harus improve apa nih, terus. Walaupun hanya sekedar satu kalimat mungkin di prosedur kayak di WI kayak, yang penting itu untuk perbaikan. Oke. Hal yang paling mudah saja lakukan. Yang penting itu ada manfaat. Oke, mantap Pak Heri. Pokoknya makasih banyak Pak Heri. Sama-sama. Iya, keren banget Sama-sama. Pak Heri. Wih, kita Ya. dadah dulu Pak. Oh. Oke.